Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya Aprilia Sarambe, NIM saya 0205203081 akan mempresentasikan tentang filsafat dan berfilsafat. Semoga dari presentasi saya kita dapat memahami tentang filsafat dan berfilsafat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan materi dari filsafat dan berfilsafat yang terdiri dari A. Anggapan umum, B. Definisi, C. Ciri-ciri filsafat, D. Cabang-cabang filsafat, dan yang terakhir adalah E. Kegunaan filsafat. Pertama, saya akan menjelaskan tentang A. Anggapan umum. Banyak orang memahami istilah filsafat sebagai suatu teori umum tentang sesuatu, khususnya tentang bagaimana mendekati suatu masalah yang besar dan penting. Dalam media massa, contohnya dinyatakan bahwa kelompok ini liberal, sementara kelompok itu konservatif. Dalam semua kasus ini, kata filsafat barangkali dapat digantikan dengan teori. Secara lebih umum lagi, dalam perkataan sehari-hari, filsafat lebih banyak bermakna pemikiran atau pendapat. Pernyataan bahwa ia berfilsafat begini, maksudnya adalah ia berpendapat seperti itu. Maksud dari hal ini ialah di mana seseorang jika dia mencurahkan pendapatnya dikatakan dia berfilsafat. Istilah filsafat juga menunjuk kepada arti pandangan hidup atau view of life, seseorang atau sekelompok orang atau teori umum tentang bagaimana kita harus mengatur hidup dan kehidupan kita. Di kalangan masyarakat, filsafat kerap dikaitkan dengan keinginan untuk memikirkan suatu permasalahan secara lebih jauh dan mendalam dan tidak terbatas pada tuntutan lahiriah. B. Definisi. Filsafat dalam bahasa Arab adalah falsafah dan dalam bahasa Inggris adalah filosofi. Berasal dari bahasa Yunani, kata ini terdiri dari kata philein yang berarti cinta atau love dan sophia kebijaksanaan atau wisdom. Secara etimologis, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau love of wisdom. Dalam arti sedalam-dalamnya, seorang filosof atau philosopher adalah pencinta, pendamba, dan pencari kebijaksanaan. Menurut catatan sejarah, kata ini pertama kali digunakan oleh Pythagoras, seorang filosof Yunani yang hidup pada 582 sampai 496 sebelum Masehi. Cicero pada masa 106 sampai 43 sebelum Masehi merupakan seorang penulis Romawi terkenal pada zamannya dan sebagian karyanya masih dibaca hingga saat ini. Mencatat bahwa kata filsafat dipakai Pythagoras sebagai reaksi terhadap kaum cendekiawan pada masanya yang menanamkan dirinya ahli pengetahuan. Pythagoras menyatakan bahwa pengetahuan itu begitu luas dan terus berkembang. W.J.S. Power-Wadarminta merumuskan bahwa filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta atau mengenai kebenaran dan arti adanya sesuatu. Menurut Plato, 427 sampai 347 sebelum Masehi, filsafat ilmu pengetahuan tentang hakikat. Bagi Aristoteles, 354 sampai 322 sebelum Masehi, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Menurut Bertrand Russell, filsafat adalah tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan dalam ilmu pengetahuan. Menurut R. Birling, bahwa filsafat adalah pemikiran-pemikiran yang bebas, diilhami oleh rasio, mengenai segala sesuatu yang timbul dari pengalaman. Karl Popper berkata, "Saya rasa kita semuanya mempunyai filsafat, dan bahwa kebanyakan dari filsafat kita itu tidak bernilai banyak. Saya kira bahwa tugas utama filsafat adalah untuk menyelidiki berbagai filsafat itu secara kritis. Filsafat mana dianut oleh berbagai orang secara tidak kritis." Sementara itu, Immanuel Kant 1724 sampai 1804 merumuskan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dan puncak segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu apa yang dapat kita ketahui, metafisika, apa yang seharusnya dilakukan, yaitu etika, sampai di manakah harapan kita, sampai agama, apa hakikat manusia, yaitu antropologi.
C. Ciri-ciri filsafat. Ada 3 ciri utama hingga upaya itu dapat dikatakan filsafat. 1. Universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Contohnya ialah ketika seseorang menyampaikan pendapat mereka, tidak fokus kepada satu objek saja, tetapi dengan pengetahuan yang luas atau mengglobal. 2. Radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. 3. Sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Beberapa penulis menambahkan ciri-ciri lain, yaitu 1. Deskriptif, yaitu suatu uraian yang terperinci tentang sesuatu, menjelaskan mengapa sesuatu berbuat begitu. 2. Kritis, yaitu mempertanyakan segala sesuatu atau termasuk hasil filsafat, dan tidak menerima begitu saja apa yang terlihat sepintas, yang dikatakan dan dilakukan masyarakat. 3. Analisis, yaitu mengulas dan mengkaji secara rinci dan menyeluruh sesuatu, termasuk konsep-konsep dasar yang dengannya kita memikirkan dunia dan kehidupan manusia. 4. Evaluatif, yaitu dikatakan juga normatif, maksudnya upaya sungguh-sungguh untuk menilai dan menyikapi segala persoalan yang dihadapi manusia. Penilaian itu bisa bersifat pemastian, kebenaran, kelayakan, dan kebaikan. 5. Spekulatif, yaitu upaya akal budi manusia yang bersifat perekaan, penjelajahan, dan penggadaian dan tidak membatasi hanya pada rekaman indera dan pengamatan lahiriah. Kegiatan berfilsafat manusia, sebagaimana telah diuraikan, adalah upaya pencarian manusia untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi secara mendalam dan menyeluruh. Apakah ciri-ciri permasalahan filosofis? Perhatikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pada temperatur berapa air membeku? Apakah nama ibu kota negeri Saudi Arabia? Siapa yang menjadi presiden pertama RI? Apakah teori atom ada gunanya dalam menjelaskan proses fotosintesis? Apakah agama itu? Apakah tanggung jawab moral sejalan dengan determinisme yang diperpegangi sebagian besar penelitian ilmu alam? Nah, dari hal ini dapat kita ketahui, filsafat adalah upaya untuk menjawab suatu permasalahan, di mana kita harus mencari jawaban yang akurat. D. Cabang-cabang filsafat. Harry Hammersma membagi cabang-cabang filsafat menjadi 4, yakni 1. Filsafat tentang pengetahuan yang terbagi A. Epistemologi, B. Logika, C. Kritik ilmu. 2. Filsafat tentang kenyataan menyeluruh yang terbagi atas A. Metafisika umum atau ontologi, B. Metafisika khusus. 3. Filsafat tentang tindakan yang terbagi atas A. Etika, B. Estetika. 4. Sejarah filsafat yang terbagi atas A. Teologi metafisika, B. Antropologi, C. Kosmologi. Menurut Deliangji, filsafat dibagi menjadi 1. Metafisika atau filsafat tentang hal ada, 2. Epistemologi atau teori pengetahuan, 3. Metodologi atau teori tentang metode, 4. Logika atau teori tentang penyimpulan, 5. Etika atau filsafat tentang pertimbangan moral, 6. Estetika atau filsafat tentang keindahan, 7. Sejarah filsafat. Berdasarkan pembagian cabang filsafat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tampak demikian luas bidang penelaahan filsafat itu. Padahal cabang-cabang tersebut masih dapat diperinci lagi menjadi ranting-ranting dan sebagiannya bahkan berkembang menjadi bidang filsafat yang berpengaruh. Yang terakhir ialah kegunaan filsafat. Jika ingin mengetahui jawaban filosofis terhadap berbagai persoalan hidup dan permasalahan dunia, ternyata filsafat bukannya dapat menawarkan jawaban yang pasti dan jalan keluar yang aman. Malah filsafat lebih banyak merupakan aktivitas olah otak atau sebagai lawan dari olahraga yang mempersoalkan jawaban yang ada, bahkan pertanyaan yang diajukan. Maksud dari hal ini ialah kegunaan filsafat merupakan mendebat jawaban yang telah dijawab dan mendebat pertanyaan yang telah diajukan untuk mengajak seseorang lebih berpikir, mendapatkan jawaban, serta membuat pertanyaan yang lebih rinci dan detail. Kemudian, apa faedah lain dari filsafat? Sadar atau tidak, kita berpikir, merenung, memilih dan bertingkah laku, dan bertindak berdasarkan keyakinan yang kita panuti, dan nilai merupakan permasalahan yang tidak tuntas, dijawab hanya dengan tradisi, konvensi, ilmu, atau gabung semuanya.
Pencarian dan penuntasan masalah itu akan banyak terbantu dengan filsafat. Filsafat itu adalah suatu bagian dari keyakinan dan tindakan kita, meskipun kebanyakan hal ini tanpa kita sadari. Jika kita menyadari, maka tentu akan lebih baik membuat Anda lebih sadar ini merupakan filsafat. Barangkali kegunaan lain filsafat adalah kemampuannya untuk memperluas bidang-bidang keinsafan kita. Banyak orang memiliki pengetahuan yang banyak tetapi picik, merupakan atau mempunyai keterampilan yang berharga, tetapi tidak berwawasan, dan berkuasa, tetapi tidak berperi kemanusiaan. Mereka tidak insyaf. Ketidakmampuan filsafat memberikan jawaban pasti terhadap permasalahan kehidupan dan akan membuat kita sadar, insaf dan tidak sombong atas keterbatasan manusia sebagai manusia. Dengan belajar filsafat, kita akan lebih manusiawi. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga teman-teman dapat memahami materi yang saya sampaikan tentang filsafat dan berfilsafat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!